Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Joko Rianto STMPD dari SMK Negeri Karangpucung CGP Angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Saya didampingi oleh fasilitator Bapak Usman dan pengajar praktik Bapak Ahmad Subarkat. Saya akan menyampaikan jurnal refleksi model 1.3 dengan menggunakan metode 4F, Fact, Feeling, Finding, and Future. Dimulai dari diri tanggal 25 November 2022, kemudian eksplorasi konsep di tanggal 24 sampai 25 November, serta lokakarya pertama di tanggal 26 November 2022. Kemudian pelaksanaan ruang kolaborasi di tanggal 25 sampai 28 November 2022 dan unggah tugas demonstrasi kontekstual pada tanggal 2 Desember 2022. Kemudian pelaksanaan elaborasi pemahaman yaitu di tanggal 2 Desember 2022 dan unggah tugas koneksi antar materi di tanggal 3 Desember 2022. Selanjutnya, saya juga akan melaksanakan aksi nyata modul 1.3. Rangkaian kegiatan guru penggerak 2 mingguan kedua ini dimulai dengan kegiatan mulai dari diri yang dimulai pada hari Kamis 24 November 2022 melalui LMS. Mulai dari diri, saya belajar mandiri membuat imajiku tentang murid di masa depan dengan membuat paragraf utuh tentang gambaran visi tentang sekolah yang saya impikan dengan kalimat rumpang yang telah diberikan. Selanjutnya, mengartikulasikan nilai-nilai filosofi, harapan yang saya yakini sebagai bagian dari kedikdayaan Indonesia di masa mendatang dalam sebuah visi. Selanjutnya, pada tanggal 24 sampai dengan 25 November, saya melakukan eksplorasi konsep tentang menyimak tulisan yang berpikir strategis, inquiry apresiatif sebagai paradigma dan sebagai pendekatan manajemen perubahan dengan tahapan Bagja. Membuat refleksi mandiri dengan penerapan tahapan Bagja, berbagi visi mengenai seperti apa murid saya sekarang dan di masa depan, membuat kalimat kesimpulan yang menggambarkan pemahaman saya yang mendalam atas konsep inquiry apresiatif. Kemudian dilanjutkan yaitu pelaksanaan ruang kolaborasi, yaitu saya berdiskusi dengan teman sekelas dalam ruang kolaborasi melalui Jimit yang difasilitasi oleh Pak Usman selaku fasilitator. Ruang kolaborasi dibagi menjadi 2 sesi. Untuk sesi pertama tanggal 25 November 2022, saya berkolaborasi dalam kelompok untuk menentukan satu visi serta membuat satu pernyataan prakarsa perubahan berdasarkan visi yang sudah disepakati oleh anggota kelompok. Kemudian di sesi kedua tanggal 28 November 2022, saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Kelompok saya menyepakati dengan membuat video tentang nilai dan peran masing-masing calon guru penggerak. Selanjutnya dilaksanakan lokakarya di tanggal 26 November 2022 yang diadakan secara tatap muka di SMK Negeri 1 Cilacap dari pukul 8 sampai dengan 15.30. Pada kegiatan lokakarya 1 tersebut, calon guru penggerak melaksanakan identifikasi, pemetaan, dan mengetahui peran diri masing-masing calon guru penggerak pada komunitas praktisi. Harapannya adalah calon guru penggerak menjadi motor dalam pengembangan komunitas praktisi, baik di sekolah atau di luar lingkungan sekolah. Guru penggerak dapat mengajak rekan guru lain untuk menjadi tim untuk menggerakkan komunitas praktisi. Kemudian dilanjutkan dengan saya membuat prakarsa perubahan diri berdasarkan visi yang telah dibuat serta menyusun bagja berdasarkan kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat. Saya menyusun prakarsa perubahan dengan tahapan bagja dalam bentuk video presentasi yang saya unggah pada tanggal 2 Desember 2022 di Google Sheet dan LMS. Kemudian pada hari Jumat 2 Desember 2022,
Pukul 15.30 sampai dengan 17.00, saya mengikuti kegiatan elaborasi pemahaman konsep secara virtual dengan instruktur Ibu Anastasia Murtojo dengan tema Prakarsa Perubahan Diri dengan tahapan Bagja. Kemudian pelaksanaan tugas koneksi antar materi, yaitu antara modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3. Saya membuat tugas tersebut dengan menggunakan refleksi 4P dalam bentuk video presentasi yang diunggah ke Google Sheets dan LMS pada tanggal 3 Desember 2022. Perasaan saya setelah menyelesaikan modul 1.3 ini, saya merasa senang sekali karena banyak ilmu yang baru yang belum saya ketahui, membuat wawasan saya bertambah dan lebih percaya diri sebagai calon guru penggerak. Saya juga dapat berkolaborasi dengan berbagi hal baru dan positif dengan teman-teman saya, berbagi pengalaman dan saling memotivasi sesama calon guru penggerak. Setelah mempelajari modul 1.3 ini, saya dapat mengetahui bahwa dalam memimpin perubahan positif harus berpikir strategis dan memahami inquiry apresiatif sebagai paradigma. Kemudian, dengan menggunakan tahapan Bagja yang merupakan model manajemen perubahan yang merupakan akronim dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi, sebagai terjemahan bebas yang diadopsi dari model 5D sebagai bagian dari inquiry apresiatif. Untuk melakukan perubahan yang positif tidak harus bermula dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada, namun fokuskan pada kekuatan yang telah dimiliki sehingga pemikiran kita diarahkan pada kekuatan apa yang telah kita miliki dan diarahkan pada pemikiran yang positif. Hal yang akan saya lakukan adalah saya akan berkolaborasi dengan ekosistem sekolah untuk bersama-sama melakukan perubahan positif guna mewujudkan visi tentang murid masa depan sebagai bentuk ejawantah yang mempertimbangkan profil pelajar Pancasila dan operasionalisasi pencapaiannya. Saya juga akan melakukan sosialisasi tentang pendekatan tahapan Bagja di tempat saya bertugas, yaitu di SMK Negeri Karangpucung. Demikian jurnal refleksi 2 mingguan modul 1.3. Terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.